Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Tuhan Yesus baik ya adik-adik, karena kita boleh jumpa lagi dalam Bina Anak dengan Enci Ike. Nah, adik-adik kita masih dalam suasana Pasca. Bina Anak pelajaran sebelumnya berbicara tentang Yesus bangkit atau kebangkitan Yesus. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan tentang Yesus yang membangkitkan orang mati. Wow, hebat ya, Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Enci Ike pun terpesona dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya siapa yang dibangkitkan Yesus? Ikuti Bina Anak pelajaran 17 kali ini. Sampai selesai ya adik-adik, duduk manis, siapkan Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, idola anak-anak, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan kesehatan sampai saat ini. Kami boleh berjumpa lagi dalam Bina Anak pelajaran 17. Karena itu Tuhan, kami berdoa biar Engkau urapi hamba-Mu, Enci Ike yang akan menyampaikan Bina Anak pelajaran 17 kali ini, biar boleh dimengerti dengan bahasa yang sederhana bagi adik-adik yang sedang menyaksikan YouTube channel ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, biar tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biar kiranya adik-adik setiap mereka yang menyaksikan YouTube channel ini, mereka boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kabar gembira yang mereka boleh dapati tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, dan biar kiranya Tuhan mereka bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biar Tuhan Yesus tuntun dari permulaan pertengahan sampai selesai, dan biar nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitab? Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-45. Sudah, kita baca bersama-sama dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka.
berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Neci mau tanya, di rumah adik-adik ada saudara? Kakak atau adik? Nah, kok punya baku sayang? Iya, saudara baku sayang nih. Oh iya, ada tuh yang cuma anak tunggal. Nah, tak apa-apa. Penting baku sayang. Ada juga saudara atau teman kan? Nah, mungkin kalau nggak ada teman. Nah, cerita kali ini ada 3 bersaudara yang tinggal di tempat yang bernama Betania. Nah, 3 bersaudara ini bernama Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, adik-adik, suatu ketika Lazarus dia jatuh sakit yang parah. DP saudara Marta dan Maria akhirnya kirim pesan kepada Yesus karena dorang berteman dekat. Nah, berteman dekat dengan Yesus. Nah, mereka memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit dan mereka berharap Yesus datang secepatnya untuk menyembuhkan Lazarus. Nah, adik-adik, namun ternyata Yesus tidak segera datang. Seiring waktu berjalan, ternyata penyakit Lazarus akhirnya semakin parah. Namun Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa penyakit yang dialami Lazarus itu bukan untuk kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, pada waktu Yesus mendengar Lazarus sedang sakit, Yesus malah memilih untuk tinggal 2 hari lamanya ya. Yesus sengaja tinggal selama 2 hari di tempatnya dan belum langsung pergi ke Betania. Nah, dengar nih adik-adik, dalam penundaan Tuhan, ternyata ada rancangan Tuhan yang dahsyat ya. Tuhan mau kerjakan yang luar biasa ya adik-adik. Ketika Yesus sudah pergi ke Betania,
Ternyata Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Berarti apa adik-adik? Hah? So mati no? So 4 hari so di dalam kubur. Nah, Yesus tahu kan adik-adik? Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu tertidur. Padahal arti yang sebenarnya bukan tidur, bukan bobok, tetapi mati. Padahal Yesus cuma mau mereka percaya kepada Yesus yang berkuasa. Bahkan sekarang Allah akan memberikan apa yang diminta Yesus. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, saat Yesus berjumpa dengan Marta, Marta berkata, Pak Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati." Tetapi Marta berkata kepada Yesus, "Allah akan memberikan segala sesuatu yang engkau minta kepadanya, termasuk pasti kesembuhan ataupun kebangkitan." Iya kan? Nah, dan Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit, Marta." Wow, luar biasa. Nah, Marta percaya, adik-adik. Iya, Marta percaya. Kemudian Marta memanggil Maria secara diam-diam, dan Maria segera pergi menemui Yesus. Melihat Maria yang menangis dan didukung oleh banyak orang yang berkabung, Yesus tergerak dan juga menangis, adik-adik. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Dan Yesus pun memerintahkan batu penutup makam untuk digeser. Nah, Marta merasa khawatir karena Lazarus ini sudah 4 hari meninggal. Tetapi Yesus mengingatkan mereka untuk percaya, ya, percaya kepada Yesus, berdoa kepada Bapa di surga, ya. Dan Tuhan Yesus berdoa bersyukur bahwa Allah selalu mendengarkannya. Di tengah keheningan makam terdengar suara Yesus memanggil, "Lazarus, marilah keluar." Dan tiba-tiba Lazarus yang sudah mati selama 4 hari keluar dari kubur dengan kain kafan yang masih melilit tubuhnya. Orang-orang yang hadir bersaksi dengan kagum. Wow, luar biasa. Dan takjub, berita tentang kebangkitan Lazarus menyebar dengan cepat dan banyak orang percaya. Ya, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Keajaiban kebangkitan Lazarus menjadi titik puncak dalam pelayanan Yesus. Wow, luar biasa. Yesus sungguh adalah Allah yang maha kuasa. Sebab hanya Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Amin adik-adik. Amin. Karena Allah tidak mungkin mati, sehingga ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," maka itulah kebenaran yang sejati. Pelajaran hidup bagi adik-adik adalah, bagi Allah tidak pernah ada kata terlambat, ya. Pelajaran bagi kita semua, bagi Allah tidak pernah ada kata terlambat, karena Allah menolong manusia pada waktunya yang tepat. Kebangkitan Lazarus dari kematian menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia dengan kuasanya yang dahsyat dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Tapi Allah sanggup membuat keajaiban ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," maka semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, di masa saat ini manusia ingin semua serba instan, adik-adik. Padahal Tuhan ingin semua anak-anaknya semua harus melewati yang namanya proses, ya. Semua anak-anaknya harus melewati proses, adik-adik, agar supaya orang memiliki iman yang matang dan kuat kalau terjadi persoalan. Nah, hal itu yang Tuhan inginkan bagi Maria dan Marta. Pada waktu Yesus dengan Lazarus sakit, pada waktu Lazarus sakit, ya, Yesus tidak langsung datang ke rumah. Mereka tetap masih tinggal 2 hari mengadakan pelayanan. Bukan ke Tuhan Yesus mau tunda-tunda atau mau ulur-ulur waktu, ya adik-adik, ya. Bukan juga Yesus nyandak sayang Pak Lazarus, nyandak sayang Pak Maria dan Marta, tetapi lantaran ya Yesus tahu kapan waktu yang tepat memberikan pertolongan, karena pertolongan Tuhan nyandak pernah terlambat.
Nah, kalau adik-adik ada masalah, oh misalnya Tuhan belum jawab ya, atau mama dan papa ada persoalan Tuhan belum jawab, sabar nih, bilang mama, papa, sabar. Karena semua berproses. Bukan Tuhan yang tidak dengar, atau Tuhan pura-puranya tidak tahu, tetapi tunggu waktunya Tuhan. Memang manusia lain kalinya tidak sabaran di zaman sekarang. Ya, maunya serba instan. Kita belajar lewat Maria dan Marta saat mereka tetap percaya bahwa Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Demikian cerita kali ini. Semoga kita semakin hari semakin berproses dan agar kita semakin percaya, semakin beriman teguh ya, karena kita tahu bersama tidak ada kata terlambat ya. Bersama Tuhan Yesus, Tuhan menolong manusia pada waktu yang tepat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian ayat hafalan. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami boleh lagi belajar tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Lewat Bina Anak saat ini, terima kasih Tuhan, buat kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berproses, terus sabar, dan selalu mau menantikan jawaban dari setiap doa-doa kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang menyaksikan YouTube channel ini, orang tua, ence-ence semua, biar semua di dalam lindungan Tuhan, dan kami semua bukan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi Maria Marta yang selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap memberkati Ence Ika untuk terus mengabarkan Injil dalam karunia talenta yang Tuhan berikan bagi Ence Ika. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bina Anak kita saat ini. Kalau adik-adik, saudara-saudara yang menyaksikan YouTube channel ini merasa diberkati, jangan lupa subscribe ya, terus dukung YouTube channel ini sehingga semakin berkembang, tekan tombol notifikasi sehingga kalau ada video terbaru akan ada penyampaian, dan like serta share sehingga semakin banyak yang boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan pembelajaran Bina Anak ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa, dadah.